Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, jamaah yang Ramadan yang saya hormati, malam hari ini kita lanjutkan kegiatan Ramadan kita dengan sama-sama melaksanakan sholat isya dan tarawih serta kuliah agama. Ibu-ibu dan bapak-bapak, salah satu tujuan kita untuk melaksanakan ibadah shaum Ramadan adalah untuk menjadi orang yang terbaik. Itulah tujuan kita. Maka kita mau melaksanakan ibadah shaum yang Ramadan, infak, sedekah, zakat maupun qiraatul Quran. Yang mudah-mudahan kita bisa terus bertahan seperti ini. Ini adalah salah satu hidayah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Berapa banyak saudara-saudara kita ada yang namanya kesehatan diberikan Allah, kesempatan pun ada, kemudian kelapangan waktu pun ada, tetapi saudara-saudara kita tersebut belum diberi oleh Allah SWT hidayah, hingga mereka belum bisa datang bersama kita untuk sama-sama mengikuti sholat yang Ramadan dan tausiah. Kita doakan pada masa yang akan datang saudara-saudara kita yang belum mengikuti yang namanya kegiatan Ramadan ini bisa melaksanakan yang Ramadan bersama-sama dengan kita. Inilah harapan kita. Karena salah satu tujuan daripada Ramadan ini kita laksanakan dengan sempurna, dengan baik adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang paling mulia, terbaik. Gitu ya. Nah, kalau seandainya ibu-ibu dan bapak-bapak ditukar oleh Allah SWT, ibu hari ini tak diberi hidayah oleh Allah SWT, gak datang ibu ke apa ini, belum dakwah ini. Sementara orang yang belum datang itu ke gedung dakwah ini diberi oleh Allah SWT hidayah, sehingga mereka datang. Mau ikut tukar sempat? Tentu tidak kan? Nah, oleh karena itu wajib kita bersyukur kepada Allah SWT. Sampai hari ini kita masih diberi hidayah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum datang bisa diberi oleh Allah SWT hidayah. Nah, tema kita pada hari ini adalah orang-orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Ya. Pertama, kata Rasulullah SAW adalah, ini bagi anak-anak kita ini, man ta'allamal Qur'ana wa 'allama.
sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu kata Allah, kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya. Hadis ini dari Aisyah, kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sahih kan ini. Jadi alangkah ruginya kita, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak bisa belajar Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Nah, kita rangkul Ramadan ini dengan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bagi orang yang belum pandai baca Al-Quran, belajar. Jangan sempat kita qiraatul Quran, tadarusan, tidak ada yang mengasih tahu, yang mengajarinya. Model-model borongan. Nanti di sudut sana baca 1 juz, sudut sana baca 1 juz, sudut ini baca juz 3, juz 4 dan seterusnya. Bukan itu. Yang tadarus itu belajar. Apa yang diterima dalam pelajaran tadarus itu? Pertama, bagaimana membaca Al-Quran itu, makhrijul hurufnya, tajwidnya. Tajwid itu luas. Apakah gunnahnya, panjang pendeknya, lafzul jalalahnya, semua dipelajari di situ. Maka kita, kata Rasulullah SAW, itulah orang yang terbaik di antara kamu. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Apakah kita tidak mau dipanggil oleh Rasulullah SAW, dicap ataupun diberi kriteria, diberi oleh Rasulullah SAW sebagai orang terbaik? Tentu kita mau, ya Bu ya. Mau kita dipanggil oleh Rasulullah SAW adalah orang terbaik. Jadi mudah-mudahan kita ini bisa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan berbahagia sekali orang tuanya yang bisa mengantarkan anaknya belajar Al-Quran, apalagi hafal Al-Quran, tahfiz Al-Quran. Luar biasa ini Bu. Bahkan di hadis lain, di hari kemudian nanti anak-anak ini akan memberikan mahkota. Mahkota itu terdiri dari berlian yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya. Mahkota yang paling indah dan paling bagus di dunia ini. Kecuali nanti di hari kemudian. Kepada siapa itu dinobatkan? Ini anak-anak kita ini yang cantik-cantik. Kasihnya kepada orang tua. Luar biasa. Maka jangan remeh kita dengan anak-anak kita. Inilah calon-calon penghuni surga ini. Bukan remehkan namanya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Itu yang pertama. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang surga. Kemudian yang kedua, apa kata Rasulullah SAW? Ini pun hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Khairun nas anfa'ul nas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ini seringkali sekjen kita berbicara seperti ini. Baik mau promosi power kita dibikin situ. Itu hadis Bu, bukan kata-kata orang itu. Nabi dan Rasul yang menyampaikan. Jadi dalam bulan Ramadan ini, jadikanlah diri kita orang yang bermanfaat bagi orang lain. Mulia kita. Banyak cara untuk kita mendapatkan ataupun mewujudkan menjadi orang terbaik itu banyak cara. Contoh kecil saja, ibu-ibu, di dalam bulan Ramadan ini, ya Bu ya. Nah ini bukan dua, dengan timnya, dibawanya bukan puasa kemari. Datang anak-anak kita pesantren ini, dimakannya, dinikmatinya, luar biasa itu. Itu adalah salah satu perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Orang lepas dahaganya, sudah basah kering kelompongannya, kita kasih. Alhamdulillah luar biasa itu. Pahala anak-anak ini yang berpuasa itu bisa menjadi pahala itu. Tidak mengurangi pahala orang ini dan bapak dan ibu. Luar biasa.
para adik-adik ini dan kita yang berbuka puasa sini bisa pindah kepada orang yang berbuka puasa, yang menyerahkan berbuka puasa, tidak mengurangi pola adik-adik yang makannya itu, yang berbuka puasa di sini tetap ada. Kan luar biasa ya. Itu salah satu contoh. Jadi kalau di kampung kami Bu, di kampung kami di dasar sana modelnya Bu, kalau macam siur nih, itu mau berpuasa ini, bahkan berpuasa antarkan pembukaan ke mama. Mama kan paman daripada si guru, antar pembukaan itu ke mertuanya, kan itu. Itu kan salah satu perbuatan baik dari menantu. Itu. Jadi kalau di rantau ini nggak ada. Bagaimana caranya? Nggak apa-apa. Kalau ada kesempatan berbuat baik, antarkan aja jalan nanti mana tahu dibuka puasa di Matukan, ada nanti buah naga kan. Itu namanya berbuat baik, ya kan? Tempat siapa itu? Tempat mama suaminya, luar biasa. Disebut-sebut oleh orang, wah luar biasa, baik kali kan? Mudah sebenarnya mencari apa? Mencari perhatian orang, biar orang itu mengatakan kita adalah baik. Tapi yang kita harapkan bukan hanya orang yang mengatakan kita berbuat baik, Allah sendiri juga mengatakan kita berbuat baik. Ya Bu ya, ini harapan kita. Salah satu itu contohnya. Apalagi agar kita menjadi orang terbaik, jaga lisan ini. Ini nanti sebenarnya di dalam akhlak ini, tapi nggak apa-apa lisan kita. Dalam berbuat baik itu, jadi bermanfaat bagi orang lain itu beberapa tahun yang lalu sudah saya ungkapkan di sini. Ada 4 konsepsi Allah SWT dalam Al-Quran di dalam berkata-kata supaya kita dihormati orang, dimuliakan orang, disanjung orang. Apa itu? Pertama, kul kaulan karimah, katakanlah perkataan yang mulia. Tidak akan hina kita Bu, Pak. Kalau kita memuliakan orang tidak akan hina kita, bertambah mulia kita. Karena kita memuliakan orang, menghormati orang. Yang tutur mama dipanggil mama, yang tutur abang dipanggil abang, yang tutur bapak dipanggil bapak. Jangan ditutur yang sudah dianggap tuturnya sebagai abang dipanggil pula nama lagi. Saya ada tuh teman-teman saya jauh tua saya dari dia. Dia manggil nama aja. Agak sir juga hati itu. Tapi rupanya karakter seperti itu apa boleh buat, dari dulu kayak itu dia nggak berubah-berubah kan. Akhirnya awak orang yang dipanggil nama itu agak kecewa juga. Saya pangkat abangnya kan. Jadi ini adik-adik ini kalau ada nampak bapak-bapak kita ini panggil Ustaz, Buya, Bapak, Om. Nggak rugi dia manggil Om kan. Saya sekali kalau datang kemari Om, panggil Om. Ya kan? Nggak rugi. Sama sayang orang kita panggil, kita hormati. Tapi orang memanggil saya, kalau murid saya di madrasah Kampung Awu itu manggil Buya sama saya. Saya dulu dari Sumatera Barat sampai sini dengan ada madrasah. Ya, Buya. Jadi itu khairun nas anfa'ul nas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Contohnya lagi Bapak-bapak dan Ibu supaya kita menjadi orang terbaik di tengah-tengah masyarakat itu adalah apabila ada yang akan mengganggu orang tetangga, jiran tetangga, nah kita coba hilangkan yang mengganggu orang tersebut. Apa itu? Umpamanya ada kaca di depan rumah orang, nah kita hindarkan, kita simpan, kita taruh di tempat yang dimana yang tidak bisa terkena orang. Itu kan menjadi orang terbaik kita bagi orang lain. Ya Bu ya? Nah, itu. Kemudian yang ketiga, ini ada 10 ini, nanti kita sampaikan 4 aja lah. Ya kan? Ada yang ketiga, apa yang ketiga? Nah, ini yang sangat-sangat penting. Sangat penting. Tapi bagi pedagang. Apa itu? Khiyarukum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kamu adalah orang yang membayar utang
pedagang semuanya rata-rata berutang. Utang yang bagaimana yang kita bayar itu? Ya, utang semua utang, tidak ada apanya, tidak ada pilih-pilihannya. Semua utang harus bayar, namanya utang. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu, utang yang ada sangkut pautnya dengan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Contoh, umpamanya hari ini nggak ada dapat rezeki, dibintangkan oleh teman kita, tetangga kita untuk makan hari ini. Nggak terbayar sama dia sampai beberapa hari, berpuluh hari, berbulan-bulan kan, nggak juga terbayar sama dia. Nah, kita yang membayarkan kepada orang yang mempiutang tadi itu, itulah namanya zakat harta. Kita bulan puasa ini kesempatan kita membantu orang. Ya Bu ya. Zakat harta itu Ibu ada namanya ghorimin. Haknya itu, ghorimin itu adalah orang yang berutang bagi yang ambil zakat, keluarga itu harta ghorimin. Kalau seandainya bunuh diri orang yang berutang itu, kita umat Islam di sekelilingnya berdosa kita. Makanya perhatikan di sini nanti, ya alhamdulillah lah ketua-ketua kita ini luar biasa. Kamasan, udah datangnya, kata, banyak ada problemnya, kan gitu. Ada punya masalah enggak? Nah gitu. Ditanya, rupanya ada masalahnya. Masalahnya apa? Rupanya dia terlilit utang. Wajib kita bantu. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu, itu yang berikutnya. Ini saya sudah bolak-balik saya sampaikan di Kota Masum, saya sampaikan ini yang sebelumnya. Ya, nah, jadi mohon diperhatikan setiap kita berutang itu dicatat. Mudah-mudahan ingat kita. Kalau seandainya nggak ingat, ada catatannya. Suatu ketika Rasulullah SAW menghadiri seorang yang wafat. Harus eksternal. Ya, orang mati. Rasulullah berkata kepada ahli bait, ahli musibah, wahai saudaraku, apakah orang yang mati ini meninggalkan utang? Ada ya Rasulullah SAW. Kalian sajalah yang mensabarkan. Bayangkanlah bahayanya orang yang utang. Rasul tidak mau mensabarkan. Akhirnya bagaimana? Datang Utsman bin Affan. Ya Rasulullah, saya yang bayar utangnya. Baru Rasulullah SAW mau mensalatkan orang yang berutang dari dia mati. Bu, jangan dikatakan saya sombong Bu ya. Kalau saya katakan mati, mati itu adalah bahasa Al-Quran Bu. Tidak ada meninggal bahasa Al-Quran. Meninggal itu bahasa Sanskerta. Kita suka kali mengatakan meninggal. Qurannya mati atau wafat. Mata, maut. Ya, nah ini orang-orang pesantren harus hafal ini. Tidak mata belum ada, kata Muhammad Salasa. Kan istri saya itu. Ya Bu ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi tolong perhatikan itu yang namanya. Begitu juga yang muda-muda ini. Nah, yang muda-muda ini, tengok ini masih ada yang muda-muda ini, banyak yang muda-muda ini. Ya, nah ini yang kampung Laur 2 orang ini 1 orang nih. Ada orang yang ada banyak yang muda-muda ini. Ada utangnya, ingat enggak? Itu harus dilunasi utangnya tuh. Kalau enggak nanti bertimbun-timbun utangnya. Utang qada puasa. Puasanya mungkin tahun yang lalu tinggal 5 hari, 7 hari atau 6 hari. Itu apakah sudah dibayar sebelum bulan puasa ini? Seharusnya harus dibayar. Kalau sudah dibayar, alhamdulillah. Itu namanya utang qada harus dibayar. Ya, nah ini dia. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang kami muliakan. Jadi kalau kita mau menjadi orang terbaik, kata Rasulullah SAW, adalah bayarlah utang itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau seandainya kita berutang, kalau jumpa dengan orang dan mengutangkan sama awak, jangan lari awak, jangan menghindar awak. Kadang-kadang jumpa kita di jalan, menghindar kita. Ya kan? Banyak seperti itu, menghindar dia. Ada satu, ada Pak Duan dari itu. Padahal kalau seandainya jumpa dengan Pak Ridwan gitu kan, pasti dia menyampaikan,
Tolong Pak, belum ada duit saya, belum ada rezeki, minta udah lebayang. Boleh, itu besar. Timbang menghindar itu, buruk sangka jadi orang yang mempiutangkan itu. Sangat bahaya tuh kalau kita berhutang. Jadi harus dibayar hutang, ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu bagi yang belum masih ada hutangnya, kalau dibayar dalam bulan puasa ini supaya apa? Supaya bersih dalam bulan puasa ini, diterima segala amal ibadah. Ya Bu ya. Nah, yang sangat penting diantara 10 itu adalah syiarukum ahsanukum akhlaqa. Rasulullah SAW diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk memperbaiki budi pekerti. Innama bu'istu liutami makarimal akhlaq. Maka sebaik-baik kamu adalah orang yang baik akhlaknya. Ini bagi anak-anak pesantren tahfiz Al-Quran. Tolong diperhatikan tempat tidurnya, baju-bajunya dilipat, handuknya, sempaknya, sabunnya, jangan berserak-serak. Bekas makannya itu, piringnya itu, tolong diperhatikan. Sebaiknya piringnya kalau sudah makan dicuci, ditaruh di tempatnya, jangan diletakkan saja begitu saja. Ya, saya anak sekolah juga dulu. Bagaimana sebesar dia ini? Pernah saya 4 tahun biaya sendiri saya sekolah, PGA 4 tahun. Saya anak PGA saya 4 tahun. Ayah saya, mama saya di Medan ini. Saya sekolah di kampung sana, numpuk tepung saya, tepung salam beli. Itulah penghidupan saya melanjutkan sekolah ketika itu. Nah, jadi kadang-kadang siap makan tuh kayaknya itu tampakannya piring itu. Kadang-kadang sampai kuning nasi. Ada kayak ini di sini? Nggak ada, ya kan? Kalau ada, tolong cuci Pak. Jangan ditaruh di di plastik. Kadang-kadang nasi itu udah bau, taruh di situ. Buang cepat. Nah, anak sekolah seperti itu. Kalian belum merasakan. Saya makan pernah. Saya bikin air putih panas itu, saya iris bawang. Ya Bu ya, Pak ya. Saya iris bawang itu, saya taruh di motor. Itulah sayur saya makan. Pernah kayak gitu? Gak pernah kan? Ajinomoto sama bawang itu saya taruh, saya iris dulu. Kemudian itulah ditumpahkan ke nasi. Itu luar biasa penderitaan kami dulu sekolah. Ya alhamdulillah juga, sampai juga saya S2. Yang penting jangan ada berhenti di tengah jalan kalian. Lanjutkan sekolah. Kalau perlu kalian nanti bisa sampai ke Kairo. Amin. Itu harapan kita ya. Jadi tolong, ini nanti siap ini nanti kan mana tahu ada gelas-gelas apa ini. Nah, tolong diangkat. Ini angkat nih. Nah semalam saya perhatikan juga siapa yang semalam menanti menaruh buah naga. Nggak tahu lah kita kan. Kalau seandainya dilewat di muka orang ramai itu jangan apa aja kita. Ini mohon maaf sama kiainya sama punya. Dia Yuna. Bagus. Agak menunduk sedikit. Nah itulah akhlak. Itu akhlak. Ya. Semalam saya perhatikan, kok ini enak nih Bang. Saya dulu kecil juga kan, kecil saya anak pesantren juga saya. Kalau diperhatikan ya, tolong. Mengaji luar biasa, itu adalah geramannya sekarang sampai sekarang itu ya. Sejak Insinyur Muzammil itu yang memperkuliahkan ini. Ya kan? Muzammil, orang Aceh. Alhamdulillah, saya doakan yang cepat tamat baca Al-Qurannya, hafal Al-Quran 30 juz. Ya, amin ya rabbal alamin. Ini dari kuliah seragam semua. Ini mana kuliahnya seperti ini? Tidak ada. Belum dibelikan apa? Pak Ketua. Jadi sama seragam Pak kuliahnya. Cari maksudnya. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita semuanya. Yang berikutnya kita tambah lagi yang dapat tadi ya. Di terakhir nanti kita akan sampaikan siapa orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuklah dalam orang yang beruntung. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.